Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Maksudnya ketawa-ketawa sendiri ya. Oke. Baik, pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Adakah yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Regina. Ini yang selalu dekat sama Regina. Regina sakit apa? Bayangkan. Demam. Oh iya. Kita doakan semoga Regina lekas sembuh bergabung dengan kita ya. Dan anak-anak, pada hari ini kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh yang bertugas siapa? Ya, silakan maju Max. Ini sebelah sini ya. Awas kena monitor. Nah. Ya, kita berdoa dulu dengan hikmat ya. Tidak ada yang bercanda. Teman-teman, marilah kita berdoa. Allah adalah kasih, marilah kita mengatakan kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Putra Bernardus, doakanlah kami. Santo Bernardus, doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Nah, terima kasih ya Max ya, sudah memimpin doa. Baik. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini untuk memulai aktivitas kita, mari kita seperti biasa kita akan bersemangat dengan tepuk-tepuk dulu ya. Dan setelah ini ada sedikit ice breaking ya. Jadi anak-anak nanti silakan menirukan yang ada pada tayangan video. Sebelumnya kita akan tepuk terlebih dahulu ya. Tepuk anak Bernardus. Oke, tadi Alvaro sambil senyum-senyum sendiri ya. Tepuk anak Bernardus ya Alvaro ya. Dan sekarang mari kita berdiri. Kita akan menirukan apa yang ada di dalam video. Nah, ini ice breaking ya. Yang paling goyangnya paling bagus, siap-siap dapat hadiah. Ya, tangan diputar. Digoyang gue, ayo goyang, ayo goyang ya. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang ya, ayo diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar. Oke. Nah, baik anak-anak, pada hari ini, wah anak-anak sudah bersemangat ya hari ini ya. Wah Pak Cahyo tadi ya lihat goyangannya Evan tadi sampai goyang ngebor, ayo turun lagi, gitu ya harusnya ya. Harusnya belum sampai bawah, gitu ya, sampai bawah ya gitu ya. Ya, baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar membedakan ya antara kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Tentu anak-anak kemarin sudah sempat mempelajari tapi belum dalam ya, maka ini akan diperdalam. Lalu yang kedua, anak-anak akan belajar membuat paragraf sederhana yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelumnya ya, anak-anak ini kan sudah dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Silakan duduk bersama ini ya, bersama kelompoknya. Anak-anak silakan pilih satu ketua kelompok dulu. Nah,
Kemarin sudah dipilih? Iya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kita akan bermain sebentar. Ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, boleh, boleh. Anak-anak, kita akan bermain bersama. Ya, kita akan bermain bersama. Ini namanya apa, anak-anak? Peluit, ya. Jadi nanti Pak Cahyo akan meniup peluit selama setelah 10 detik ya. Jadi anak-anak tugasnya perhatikan dulu, silakan. Tiara ada di depan. Silakan anak-anak menulis kalimat ya, bebas terserah ya. Diawali dengan penjelasan dari sebuah paragraf. Contoh, Max adalah anak yang rajin. Maka kalimatnya penjelas itu apa saja? Nah, ya, mengapa Max dikatakan sebagai anak yang rajin? Begitu ya. Baik, dicoba dulu ya, sebisanya. Maka setelah ini silahkan 10 hitungan ya. Ketika sudah 10 hitungan, silahkan ganti. Siapkan pulpennya. Siap? Ya. Siap-siap ya. Boleh untuk menghadap ke teman-temannya, boleh. Silakan tempat duduknya dibetulkan terlebih dahulu. Baik, sudah siap? 3, 2, 1, orang pertama. Orang kedua. Orang ketiga ganti. Orang keempat. Ayo Van duduk. Orang kelima silakan. Baik, selesai. Baik, setelah ini Pak Cahyo akan mencoba meminta membacakan satu persatu. Ya, ini mungkin ada yang gokil, ada yang lucu ya. Ya, siap-siap ya. Silakan perwakilan dari kelompok untuk mengumpulkan ke sini. Ya, silakan. Ya. Oke, satu, kelompok dua. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya.
Oke, baik. Yang pertama ini Pak saya namanya deret satu dulu ya. Oke, ini diminta untuk menyambung kalimat ya. Dia memilih kalimat utamanya Oliver suka menonton Sonhorek ya. Jadi Sonhorek malah ditonton, bukan didengarkan ya. Ya, Oliver selalu menonton Sonhorek di kamar sambil kayang jam 12 malam. Nggak nyambung ya. Ia juga suka menontonnya bersama teman-temannya. Jadi nonton Sonhorek sambil kayang. Gimana itu ya? Ya. Terus, deret kedua, Arjuna suka bermain sepak bola di sekolah. Widih. Arjuna main sepak bola di atas genteng. Ya ampun, Arjuna kalau mau skor ngemis terus. Ya ampun. Nih. Karena dia suka main bola, dia masuk ke PSSI. Widih. Dan tanding bola, ia juga sering menggunakan bola kasti untuk bermain. Ini kalimat utamanya Arjuna suka bermain sepak bola kalau sampai bola kasti ya. Jauh ya. Ini deret 3. Ayam suka makan. Ya. Ayam suka makan sehingga obesitas. Mana ada ayam obesitas ya? Ya ada orang. Nah, ayam suka makan minimal 20 piring per hari. Ini ayamnya kan bukan makan piring ya. Ayam selalu makan 24 jam nonstop sampai pagi ke malam. Kasihan. Nggak tidur dong. Terus ada deret kelima ya. Deret keempat. Tiara anak yang tantrum. Wah. Anak ini suka makan batu bara. Loh, apa hubungannya tantrum sama batu bara? Tiara suka teriak di dalam kamar. Tiara juga kadang kayang jam 12 malam. Dia suka main boneka Annabelle di kamar. Nakutin ya, untung bukan boneka Caki ya. Yang terakhir. Oke. Axel adalah anggota DPR. Axel sangat suka jalan-jalan ke luar negeri. Axel juga suka nasi goreng dan kambing. Maksudnya kambing utuh ini. Oh, sate kambing. Axel selalu membagikan uang ke orang yang kurang duit dan membantu rakyat kecil. Oke. Tapi anak-anak, dari paragraf ini nyambung enggak? Yang awalnya ini contoh suka nonton Sonhorek, terus ada juga yang menulis menonton Sonhorek sambil kayang. Begitu nyambung enggak kira-kira? Tidak nyambung ya. Maka anak-anak, Pak Cahyo minta setelah ini, kenapa kok harus setelah kalimat utama, contohnya ya, mengapa Evan ganteng? Wah. Evan ganteng karena ya itulah dia dibuatkan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Maka dari itu, mari kita akan berdiskusi bersama kelompok ya. Jadi setelah ini anak-anak akan berdiskusi secara kelompok. Sebelumnya ini kan menjadi sebuah masalah ya, karena anak-anak belum bisa membuat kalimat utama dan kalimat penjelas secara tersambung begitu ya. Maka dari itu silakan kita akan bagi menjadi kelompok. Yang ini oke, Enji, ini kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Baik. Terus sekarang silakan pilih anggota kelompokmu.
Pilih ketua kelompok, kok anggota kelompok. Pilih ketua kelompoknya. Ya, silakan. Baik. Sudah memilih ketua kelompok? Kelompok 1 ketuanya siapa? Nah, ini ketua kelompok 2 Evan, kelompok 3 Abel, kelompok 4 Adeling, kelompok 5 Nagata. Baik. Kesepakatan dulu untuk di pembelajaran hari ini. Ketua kelompok bertugas untuk 1 menjaga ketenangan dalam kelompok. Yang kedua, ketua kelompok bertugas memimpin jalannya diskusi. Yang ketiga, anggota wajib mendukung ketua kelompok. Yang keempat, kalau mau bertanya silakan angkat tangan, nanti Pak Cahyo yang datang. Begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, ketua kelompok silakan maju ke depan mengambil LKPD. Silakan baris. Berapa orang? Ya. Baik, berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Nah, anak-anak, silakan tulis nama, nomor absen kelas dulu. Ya, silakan dibuka halaman kegiatan 2. Nah, anak-anak, di situ anak-anak sudah mendapatkan masing-masing, yaitu adalah paragraf. Silakan anak-anak bersama kelompok berdiskusi. Untuk kelompok 1 sudah ada tandanya, yaitu kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah ada. Nah, kelompok 2 ada tandanya. Kelompok 2 di halaman setelah itu. Ya, kegiatan 2 tetapi ada tulisannya kelompok 2. Ada di situ? Sebaliknya. Kelompok 3 di sebaliknya sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Nah, masing-masing dari siswa dari kelompok itu mendapatkan sebuah paragraf yang berbeda-beda. Baik, silakan didiskusikan mana yang kalimat utama dan mana yang kalimat penjelas bersama dengan kelompok. Ya, baik, waktunya hanya 3 menit, silakan didiskusikan. Ya, Elin. Berarti ini semua yang jelas itu di sini. Ya, ada berapa kalimat penjelasnya? Oh iya, begitu. Silakan dianalisa dulu ya. Baik. Ada pertanyaan? Masih bisa ya, kamu ya. Gimana, ada pertanyaan enggak kira-kira? Enggak. Belum ada ya? Masih Belum muda? ada. Masih. Oke. Gimana, ada pertanyaan enggak tadi dia? Masih muda ya? Iya, Oke. Beberapa sudah bisa menganalisa? sudah. Sudah. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Enggak. Masih gampang, bisa. Oke. Ada pertanyaan?
Tadi masih apa kalimat utama mudah diketahui di mana ide pokok yang punyamu? Awal kalimat. Awal kalimat. Terus setelah itu berarti Kalimat penjelas. kalimat penjelas. Ada berapa kalimat penjelasnya itu? Ada 3 itu. Oke. Kelompok ini untuk kalimat penjelas kalimat utama sudah ketemu? Sudah. Nah, langsung mengenali kalimat utamanya. Oke, kalimat penjelasnya ada berapa itu? 3 juga. Oke, baik. Nah, sudah semua ini? Baik. Nah, apabila sudah, silakan didiskusikan juga. Jadi, tadi berdasarkan diskusi kelompok, anak-anak sudah langsung tahu ya, apa itu kalimat utama dan apa itu kalimat penjelas. Maka di halaman berikutnya di kegiatan 3, silakan dicari kegiatan 3. Menurut anak-anak, kalimat penjelas itu apa, kalimat utama itu apa? Silakan didiskusikan, boleh bersama dengan kelompok. Bagaimana? Menurut diskusi kelompok saja dulu ya. Kalau mau mencari sumber dari buku pun boleh ya, misalnya ya, sebagai bahan diskusi ya, gitu ya. Kira-kira apa kalau untuk Oke, baik. Coba lagi ya. Barangkali ada bahan diskusi lainnya. Nah. Kamu ada kendala? Aman ya? Ada kendala atau kesulitan? Nah, baik. Apabila sudah mengerjakan ini, jadi anak-anak tadi sudah tahu kalimat utama dan kalimat penjelas. Maka cobalah berdiskusi bersama kelompokmu. Buatlah menggunakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ingat ya, apa kata Pak Cahyo, bahwa kalimat utama lalu kalimat penjelas harus saling berkaitan. Ya, jangan sampai menjelaskan pohon lalu ada tentang hubungan yang tidak tidak terhubung atau tidak terkait dengan pohon, misalnya begitu ya. Coba berdiskusi dengan kelompok. Silakan. Ya, betul. Tulisnya di bawah. Ya. Jadi untuk menulis paragrafnya, silakan di lembar kerja yang pada bagian bawah ya. Gitu ya. Ya. Nah, baik anak-anak. Setelah anak-anak berdiskusi, maka silakan anak-anak membuat peta konsep di sini ya. Jadi untuk ketua kelompok silakan membuat peta konsep. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat penjelas, lalu masukkan juga kegiatan ketiga, yaitu apa tadi pengertian kalimat utama dan penjelas. Setelah itu kegiatan keempat, kamu membuat apa itu tadi? Ya, paragrafnya juga dimasukkan di dalam peta konsep. Apakah paham apa yang diinformasikan Pak Cahyo?
Baik, kalau paham silakan ketua kelompok 1. Kelompok 1. Ketua kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Silakan mulai untuk dihias. Boleh untuk membuat peta konsep bersama kelompok. Hanya lebih 1 menit. Lalu anak kalian adalah presentasi ya. Ayo, Kevin, udah coba Excel, sudah. Ya. Tenang aja, duduk, silakan. Ada apa? Ya, mind map, peta konsep itu. Jadi yang pertama tadi tentang apa? Kalimat utama apa? Kalimat penjelas apa? Lalu berikan gambar-gambarnya ya. Secara sederhana boleh atau silakan dihias juga boleh. Silakan ya. Ayo seperti prediksi Pak Tahir toh. Ayo segera ya. Yang paling mudah adalah gambar awan ya. Baik, 5 menit lagi. Duduk nih, boleh. Di belakang yang ketiga. Iya, betul. Baik. Ya, yang ini kalimat penjelas artinya apa? Yang di sini kalimat utama di sini atau di sini contoh paragrafnya gitu aja. Tuh. Pak, ini kan kita yang bikin, tapi mereka yang itu ya. Ya, boleh. Baca dong, tapi nggak paham. Silakan. Halo, pagi Pak Darman. Kami dari kelompok 5 menyanyikan kalimat utama adalah topik yang dituliskan pada suatu program. Kalimat utama bisa terletak di awal deduktif, kalau di akhir induktif. Iya itu. Contohnya? Siti suka menari. Oke. Baik, itu untuk contoh deskripsi penjelasannya masih belum ya? Nanti silakan ditambahkan ya. Baik, terima kasih. Halo kakak dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peta konsep, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah yang mengandung gagasan utama atau ide pokok. Jangan kok capek lah, enggak kamu. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, lanjutkan.
Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Contoh cerita yaitu Andi suka bermain basket. Andi juga berlatih basket dengan giat. Andi berlatih bermain basket untuk turnamen minggu depan. Andi mengikuti turnamen untuk meraih cita-citanya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak Cahya dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kalimat utama dan kalimat penjelas. Pak saya adalah guru terbaik. Beliau mengajar dengan rinci. Pak saya juga selalu sabar dan tidak pernah marah pada kita. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memperkuat kalimat utama. Kalimat utama, Budi anak yang gemar berolahraga. Kalimat penjelas, ia selalu mengikuti kegiatan senam pagi dengan semangat. Setiap sore, ia berlatih sepak bola bersama teman-temannya. Tubuhnya menjadi sehat dan bugar. Sekian dan terima kasih Pak Cahyo. Selamat siang Pak Cahyo dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan peta konsep. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar dalam penulisan suatu paragraf. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperkuat kalimat utama. Paragraf. Rina adalah anak yang pintar. Rina selalu giat belajar di rumah dan sekolah. Anak ini juga selalu rajin dalam mengerjakan PR. Rina juga selalu mengikuti les tambahan. Sekian dan terima kasih. Wah, Selamat pagi Pak Cahyo, teman-teman. Kami ini akan menjelaskan peta konsep tentang kalimat utama dan kalimat jelas. Kalimat utama adalah gagasan utama dalam paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperkuat gagasan utama. Paragraf. Davin adalah pesepak bola. Dia memiliki banyak fans. Dia bergabung di Akademik MU. Dia memperoleh banyak trofi. Davin juga memiliki banyak uang. Davin pun menyumbang ke Palestina. Ya, terima kasih. baik anak-anak silakan duduk semuanya. Baik, jadi anak-anak sudah mengetahui apa itu kalimat utama? Ya, baik. Apa menurut kalimat utama menurutmu? Silakan duduk dulu, Alin. Apa kalimat utama menurutmu? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi dengan ide pokok. Ya, baik. Kalau kalimat penjelas apa? Ya, silakan. Penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Baik, terima kasih. Baik, jadi anak-anak semuanya sudah tahu ya. Bahkan tadi ada yang kelompok yang sudah membuat deskripsi dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, apakah ada kendala hari ini? Semuanya bisa? Baik, sekarang anak-anak silakan menulis refleksi apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini pada kegiatan 5. Nah, sudah ya? Nah, baik anak-anak, terima kasih pada pembelajaran hari ini. Silakan
kita memimpin doa, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Ayo, silakan udah. Ya. Semuanya ada ke sini. Oke, baik. Kelompoknya Evan sudah siap berdoa? Ya. Helen sudah siap berdoa? Ya. Ambil sikap doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah terima kasih, marilah kita mengatakan kasih anak Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga Engkau melindungi perjalanan kami dari sekolah sampai ke rumah, sehingga kami dapat bertemu dengan orang tua kami di rumah ya Tuhan. Amin. Kalau Maria Tuhan maturasi kamu, Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan Bruder Bernardus Sukan, Santo Bernardus, amin. Dan Bapa, Putra. Baik, terima kasih anak-anak. Anak-anak boleh pulang dengan hati-hati ya. Sampai jumpa.